Kondo-san. Suatu hari, Kambing Gaya merasa sangat sedih. Aku sangat lapar. Hei, kalau jalan lihat-lihat. Maaf, aku sedang tidak fokus. Aku tidak melihatmu. Jadi, kenapa kau tidak fokus? Aku mau seekor unicorn. Apa? Apa yang akan kau lakukan dengan seekor unicorn? Aku akan menyisir rambutnya sambil bernyanyi bersama. Aku akan siapkan makanan yang lezat untuknya. Hah? Makanan? Oh, Apakah aku pernah bilang padamu kalau aku punya teman unicorn? Benarkah kau kenal unicorn? Tentu saja. Aku bisa perkenalkan kepadamu kalau kau mau. Bagaimana kalau malam ini kau juga bisa makan malam bersamanya? Yeay, aku akan pulang dan memasak sekarang juga. Iya. Dia paling suka telur dan keju, susu, kue, pizza, pasta. Baik, aku mengerti. Akan kusiapkan. Wortel? Tongkat kayu? Tidak. Tidak. Mungkin batu ini? Tidak. Tunggu. Ini mungkin akan berhasil. Tentu saja, serigala tidak punya teman seekor unicorn. Dia hanya menipu kambing agar dia bisa makan masakannya. Sedikit ini dan ini. Jika aku buat seperti ini dan tetap seperti ini. Aku adalah kuda yang sempurna. Bel pintu berbunyi. Kambing Gaya sudah selesai menyiapkan makan malam. Kita akan bersenang-senang bersama. Yeay, ayo ikut aku. Sempurna. Dia sama sekali tidak curiga. Ayo kita cuci tangan sebelum makan. Apa ini? Karena kau sudah datang jauh-jauh kemari, kau pasti kotor. Jangan khawatir, aku akan membersihkanmu. La 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 la. 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 Ayo kita pakai sabun dulu. La 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 la. Waktunya untuk dibasuh. La 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 la. Dan waktunya untuk dikeringkan. La 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 la. Bisa kita makan sekarang? Kita harus bernyanyi dan jalan-jalan dulu. Baiklah, tapi cepat. Setuju. Aku seekor unicorn. Yeay. Aku selalu ingin bermain. Yeay. Selalu tersenyum. Kambing Gaya berjalan-jalan dengan serigala sepanjang malam. Aku lelah sekali. Aku hanya ingin sarapan. Sarapan sudah siap. Benarkah?
Akhirnya, aku mau telur goreng. Hah? Jerami? Bagaimana rasanya? Kau suka sarapanmu? Aku memilih jerami terbaik di pertanian ini. Aku tidak suka jadi unicorn. Pada zaman dahulu kala, jauh dari kota, ibu kambing dan ketujuh anaknya hidup bahagia di pertanian di dalam hutan. Suatu hari, para hewan di pertanian terbangun setelah mendengar suara geraman yang datangnya dari hutan. Mereka mendengar suara yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Itu suara apa, Bu? Ibu tidak tahu, sayang. Kita akan segera mengetahuinya. Ibu, aku takut. Aku juga. Suara itu sangat menyeramkan. Ibu kambing berpakaian dan bersiap untuk pergi keluar untuk mencari tahu apa yang terjadi. Diam dan tunggu ibu di sini. Jangan bukakan pintu untuk orang asing. Kalian mengerti? Iya, Bu. Ibu kambing pergi keluar rumah dan pergi menemui hewan lain di pertanian. Tapi suara itu terdengar semakin keras dan menyeramkan. Ketakutan, kambing-kambing kecil sembunyi di bawah meja. Kita harus mencari tahu dari mana asal suara itu. Gara-gara itu, ayam-ayam tidak bisa bertelur dan sapi tidak menghasilkan susu karena mereka takut. Ya, kita harus segera menemukan solusinya atau kita akan mati kelaparan. Kemudian, suara itu hilang. Dan semua kembali seperti biasanya. Apa yang terjadi? Hore, suara itu sudah hilang. Semuanya kembali normal. Tetap saja kita harus memeriksanya. Apa itu diperlukan? Dengar, suaranya sudah hilang. Bagaimana jika terjadi lagi? Kita akan pikirkan apa yang harus dilakukan. Jangan menjadi pesimis. Ayo, semuanya kembali bekerja. Seluruh hewan kembali bekerja seperti tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, mereka kembali dibangunkan oleh suara menyeramkan itu lagi. Dan suara itu kembali berhenti di malam hari. Tidak ada satupun kecuali ibu kambing yang merasa khawatir. Ibu kambing merasa terganggu. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia pulang dengan rasa putus asa di mana kambing-kambing kecil sudah menunggunya. Ibu, apa yang terjadi? Kami tidak tahu, sayang. Kenapa tidak ada yang melakukan sesuatu? Ibu kambing tidak tahu harus mengatakan apa. Dia merasa kesal, tidak tahu apa yang harus dikatakan ke anak-anaknya. Malam pun tiba, dan semua penghuni pertanian sudah tidur. Hanya ada 7 mata yang masih terbuka lebar, dan mata itu milik para kambing kecil. Mereka tidak bisa tidur. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi. Tapi bagaimana? Ayo kita pergi ke arah suara itu berasal. Penjaga tidak akan mengizinkan kita pergi malam-malam begini. Tapi bagaimana caranya kita bisa keluar tanpa ketahuan? Tunggu sebentar, aku mau bicara.
Aku punya ide yang bagus. Dengarkan aku ya. Penjaga tua melihat 3 sosok mendekat. Saat dia berjaga di pos penjagaannya, dia langsung bangun. Dan dia mengarahkan senter ke arah mereka. Mereka tidak lain adalah para anak kambing yang berpakaian seperti ibu kambing. Dan menaiki pundak masing-masing supaya terlihat lebih besar. Siapa kau? Mau kemana kau malam-malam begini? Kami ingin makan rumput segar. Sudah tidak ada sisa rumput di rumah. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi malam-malam begini. Ada banyak bahaya di luar sana. Kalau kami tidak makan, besok kami tidak akan bisa bekerja dengan efektif. Iya kan, Nona-Nona? Penjaga itu tidak tahu harus berkata apa. Ini pertama kalinya kejadian seperti ini dialami olehnya. Baiklah, kalian boleh pergi. Tapi cepat kembali ya. Kambing-kambing kecil nakal menghilang di kegelapan malam. Mereka melepas pakaian mereka di pohon pertama yang mereka temui dan langsung pergi ke arah suara itu terdengar di siang hari. Mereka berjalan untuk waktu yang lama. Dan akhirnya tiba di sebuah lapangan kosong yang diterangi lampu-lampu besar. Di sana ada alat-alat berat, bahan-bahan bangunan, dan sisa batang pohon yang telah ditebang di mana-mana. Ini tidak kelihatan baik sama sekali. Kita harus memberitahu ibu tentang ini. Tidak, kalian tidak akan memberitahu siapa-siapa. Aku akan tebang semua pohon di hutan ini dan menjual kayunya. Supaya aku bisa jadi kaya raya, kalian tidak bisa menghalangiku. Harusnya kita bisa menebak. Serigala itu mengikat anak-anak kambing itu dan mengunci mereka di dalam ruangan. Kambing-kambing kecil itu sangat ketakutan, tapi berusaha menutupi rasa takut mereka di depan serigala. Kita harus keluar dari sini. Bagaimana? Kita harus bisa menghentikan serigala itu menghancurkan hutan ini. Ada yang punya rencana? Jika kita bisa naik ke atas sana, kita bisa bebas. Pertama, mereka menggigiti tali seperti yang ibu mereka ajarkan. Yang pertama bisa lolos akan membantu yang lainnya. Kemudian, mereka naik ke pundak masing-masing untuk bisa ke lubang udara dan memanjat keluar. Tidak ada siapa-siapa, hanya terdengar suara dengkuran serigala. Kambing kecil mengirim 2 ekor saudaranya kembali ke pertanian untuk memberitahu yang lain tentang ini. Jika dia menebang semua pohon-pohon ini, semua hewan di hutan ini bisa mati. Kita harus menghentikannya. Tapi bagaimana? Mereka membentuk lingkaran dan membicarakan rencana sambil berbisik. Sementara itu, 2 kambing kecil tiba di pertanian. Tapi, karena si penjaga tua sedang tidur, mereka tidak bisa masuk ke dalam, dan mereka tidak mungkin bisa melompati pagar yang tinggi itu. Kambing kecil itu memikirkan solusi. Satu kambing berjongkok, dan yang lain menggunakannya untuk melompati pagar. Ayo, masuk ke dalam. Kedua kambing kecil itu langsung pergi ke ibu mereka, membangunkannya dan memberitahukan tentang yang mereka lihat. Ayo, kita mulai bekerja. Sementara itu, di lokasi pembangunan, 2 kambing kecil menemukan lem di tumpukan bahan bangunan
dan menuangkan semuanya di atas tubuh serigala yang tidur. Tiga anak kambing itu, mereka menaiki mesin eskavator. Satu mengemudikan setirnya, sementara yang dua lainnya duduk di pedal gas dan kopling. Kambing ketiga mengoperasikan alat besarnya. Kambing kecil yang mengemudikan mobil menyalakan mesinnya dan langsung menyala. Mereka sangat takut mendengarnya. Tapi mereka bertekad untuk terus menjalankan semua rencana mereka. Kambing kecil yang duduk di bawah bangku supir menekan pedal gas dan mesinnya pun mulai bergerak lebih cepat. Kambing kecil yang pertama dan ketiga menjalankan mesin penggalinya. Serigala itu terbangun saat mendengar suara itu dan langsung tahu apa yang sedang terjadi. Kalian kambing-kambing nakal, berani sekali kalian kabur lagi, ha? Tidak peduli sekuat apapun serigala itu mencoba, dia tidak bisa bangun. Lengket, dia tidak mengerti apa yang menahannya. Dia bergerak maju sekuat tenaga dan bulunya menempel di tempat tidur berkat lem itu. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Serigala jahat itu mengejar mesin berat itu. Dia berhenti di depannya tepat saat kendaraan itu memasuki arena di mana pohon-pohon sudah habis ditebang. Berhenti di sana, kalian bayi kambing yang nakal. Kambing pun menghentikan mesinnya dengan mendadak. Lihat serigala itu. Lihat dia. Lihat di sana. Lihat. Pada saat itu, serigala menyadari bulu di punggungnya telah lenyap. Wah, kita mendapatkannya. Hore, untuk kerja tim. Saat semua hewan di pertanian yang dipimpin oleh ibu kambing tiba di sana, dan mereka sangat kaget melihat apa yang telah mereka lihat. Selamat anak-anakku, kalian telah menghentikan bencana besar ini. Mereka membersihkan tempat itu dan menanam pohon baru untuk membuat tempat itu kembali hijau. Bagaimana dengan serigala jahat? Dia masih berlarian di tengah hutan dengan bulunya yang botak. Aku akan membalas kalian semua kambing-kambing nakal. Lihat saja nanti. Di zaman dahulu, ada seorang gadis kecil yang tinggal bersama ibunya di desa di dekat hutan. Neneknya membuatkan sebuah jubah tudung merah untuknya. Dia sangat menyukainya. Dia selalu memakainya kemanapun dia pergi. Orang-orang di desa itu memanggilnya gadis tudung merah. Dia senang mengunjungi dan menghabiskan waktu bersama neneknya yang tinggal di sisi lain hutan. Dan mereka hidup bahagia untuk selamanya.
Suatu hari, penebang kayu yang tinggal di hutan datang ke rumah Tudung Merah dan memberitahu mereka kalau nenek sedang sakit. Diminta untuk menjenguknya sekarang. Ibunya yang mendengar hal tersebut mempersiapkan obat dengan berbagai macam bahan-bahan alami dan dia memanggil Tudung Merah. Sayang, ibu sudah menyiapkan obat untuk nenek. Ibu juga sudah memasak sayuran untuknya. Tolong, bawakan kepadanya sekarang. Jangan berkeliaran, tetap di jalurmu, dan jangan bicara dengan orang asing. Baik, Bu. Aku sangat merindukan nenek. Masukkan semua ke keranjang. Aku akan berangkat sekarang. Jangan lupa untuk memberitahunya kalau ibu sangat menyayanginya. Tentu, Bu. Akan kusampaikan. Dan Tudung Merah pun pergi. Pagi itu matahari bersinar cerah, kupu-kupu beterbangan. Dia bernyanyi dan menari di antara kupu-kupu di perjalanan menuju ke rumah neneknya. Burung-burung bernyanyi di hutan. Dia memegang erat keranjang berisi makanan dan obat yang ibunya buat. Ada banyak sekali bunga-bunga cantik yang menarik perhatian dari Tudung Merah. Hingga dia lupa dengan pesan ibunya. Dia keluar jalur dan masuk ke dalam hutan. Bunga-bunga yang cantik. Aku harus memetiknya dan membuat buket bunga. Nenek pasti menyukainya. Saat mengumpulkan bunga-bunga, dia tidak menyadari kalau dia sudah keluar jalur dan masuk semakin dalam ke hutan. Ini bagus. Ini juga bagus. Ah, ini harus semuanya. Oh, sepertinya aku tersesat. Saat dia mencoba untuk mencari jalan kembali, seekor serigala besar tiba-tiba muncul di hadapannya. Tudung Merah sangat takut. Dia berteriak, menjatuhkan keranjangnya ke tanah. Kau ini mau kemana, gadis kecil? Siapa namamu? Kau manis sekali. Orang-orang memanggilku Tudung Merah. Aku membawakan obat, makanan, dan bunga untuk nenekku yang sedang sakit. Kau tidak perlu takut padaku. Aku bukan serigala jahat. Lihat, kau menjatuhkan keranjangmu. Ini ambil, aku hanya ingin membantumu. Sebenarnya, serigala itu memikirkan tentang makanan yang ada di dalam keranjang. Dia pikir dia tidak akan pernah kelaparan lagi jika dia juga bisa mendapatkan makanan di rumah nenek. Dia bersikap ramah pada Tudung Merah agar dia bisa menipunya. Dia adalah seekor serigala yang licik. Terima kasih atas bantuanmu. Kau sangat baik, Tuan. Tapi aku harus cepat pergi. Nenek sudah menungguku. Karena dia sedang sakit. Aku harus membawakan obat dan makanan ini. Kalau tidak, dia tidak bisa sembuh. Apakah rumah nenekmu jauh? Di depan yang ada pohon cemaranya, ada sebuah rumah kecil di antaranya. Baiklah kalau begitu, kau teruskan mengumpulkan bunganya, anak manis. Senang bisa bertemu denganmu. Jaga dirimu. Setelah dia mengetahui di mana rumah nenek, serigala itu langsung pergi ke sana dengan lewat jalan pintas. Wanita tua itu menyahut dari dalam saat si serigala mengetuk pintu. Siapa itu? Cucuku sayang, kaukah itu? Iya, ini aku, Nek. Aku membawakan obat dan makanan untukmu. Pintunya tidak dikunci sayang, kau boleh masuk. Serigala itu masuk dengan gembira. Dia menarik nenek dan menguncinya di dalam peti. Kemudian dia memakai baju nenek yang dia temukan di lemari. Dia memakai topi dan kacamatanya dan berbaring di tempat tidur dengan selimut untuk menunggu Tudung Merah. Sementara itu, Tudung Merah tidak bisa menemukan jalan kembali. Menyadari kalau dia benar-benar tersesat, dia mulai menangis. Sekarang aku harus bagaimana? Kenapa aku tidak mendengarkan ibuku? Dia menyuruhku tetap di jalurku.
Seorang pemburu mendengar tangisan anak perempuan dan mencari di mana asalnya. Kenapa kau menangis, gadis kecil? Jangan menangis. Aku tersesat di hutan saat sedang mengumpulkan bunga. Nenekku sedang sakit. Aku harus membawakan obat ini. Sangat berbahaya berjalan sendirian di hutan. Jangan takut, aku akan mengantarmu ke sana. Terima kasih banyak, Tuan. Boleh aku bertanya padamu? Apakah kau melihat serigala di sekitar sini? Iya, dia bersamaku beberapa menit yang lalu. Dia bertanya di mana rumah nenekku. Dia lari dan menghilang. Ya Tuhan, kita harus cepat. Kita harus menghentikannya sebelum dia menghentikan nenekmu. Mereka langsung berangkat. Saat Tudung Merah mengetuk pintu, serigala itu menirukan suara nenek dan bertanya siapa itu. Cucuku sayang, aku sudah dari tadi menunggumu. Pintunya tidak dikunci, kau boleh masuk. Tudung Merah tidak mengenali suaranya, tapi dia pikir itu karena neneknya sedang sakit. Baiklah, gadis kecil, kau sudah aman di rumah nenekmu. Aku akan kembali ke hutan untuk memburu serigala itu. Jangan lupa, aku ada di dekat sini. Tudung Merah maju dan duduk di pinggir tempat tidur di dekat serigala dan bertanya-tanya kenapa di sini gelap sekali. Serigala telah menutup gordennya. Tudung Merah merasa sangat terkejut. Neneknya mengalami perubahan karena sakit. Oh, Nenek, telingamu besar sekali. Oh, supaya bisa mendengarmu dengan jelas, sayang. Oh, Nenek, matamu besar sekali. Oh, supaya bisa melihatmu dengan jelas. Oh, Nenek, tanganmu besar sekali. Oh, supaya bisa memelukmu dengan lebih baik, cucuku sayang. Dan gigimu? Gigimu juga tajam sekali. Agar aku bisa memakan makanan yang kau bawa dengan lebih baik. Saat Tudung Merah mendengar suara aslinya, dia sadar itu adalah serigala yang ia temui di hutan. Tolong, tolong. Pemburu yang belum jauh mendengar dan langsung kembali ke rumah. Dia memukul kepala serigala dengan batang kayu agar dia melepaskan Tudung Merah. Dia mengikatnya dan membawanya pergi jauh dari hutan. Kau serigala jahat. Akhirnya aku bisa menangkapmu. Hutan akan aman tanpamu. Pemburu menyelamatkan nenek dan mengeluarkannya dari dalam peti. Tudung Merah, itu akan menjadi pelajaran untukmu. Kau jangan pernah melanggar perkataan dari ibumu. Ini semua terjadi karena kau melakukan itu. Bersama mereka makan dengan pemburu yang telah menyelamatkan mereka. Nenek meminum obatnya dan mulai merasa lebih baik. Tudung Merah kembali ke rumahnya sebelum gelap. Dia tidak pernah lagi melanggar kata-kata ibunya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negara yang sangat indah, hidup raja dan ratu baik hati yang dicintai oleh semua. Satu-satunya keinginan mereka adalah memiliki seorang putri. Suatu hari, harapan mereka menjadi kenyataan dan putri mereka pun lahir. Mereka menggelar pesta untuk merayakan kebahagiaan ini. Semua raja dan ratu dari kerajaan lain, juga penduduk kota dan 12 peri pun diundang. Sebagai bagian dari perayaan, semua orang mempersembahkan hadiah untuk putri yang baru lahir ini. Saat giliran peri, masing-masing mengucapkan doa menggunakan tongkat ajaib mereka. Ada 12 peri yang hadir.
Semoga hidup akan selalu memberimu kebahagiaan. Semoga kecantikanmu menjadi pembicaraan di seluruh penjuru negeri. Putri akan menjadi gadis yang sangat pintar. Semoga dia akan selalu bersikap baik pada rakyatnya. Tiba-tiba, aula istana pun bergetar. Dan semua orang tampak kaget dengan suara yang melengking tinggi. Peri jahat adalah peri ke-13. Mereka tidak mengundangnya ke pesta ini. Karena marah, peri jahat mendekati buayan dan menyingkirkan 12 peri baik lainnya yang masih belum selesai memberikan hadiah. Jadi, aku satu-satunya yang tidak diundang. Aku mengerti. Baiklah, walaupun aku tidak diundang, aku juga memiliki hadiah yang bagus untuk sang putri. Di ulang tahunnya yang ke-16, jari putri akan tertusuk jarum dan dia akan mati. Sambil menatap si peri jahat, raja dan ratu memohon kepada peri baik untuk melakukan sesuatu. Aku mohon, lakukan sesuatu untuk membatalkan kutukan itu, peri baik. Sayang sekali, ratuku. Aku tidak bisa membatalkan kutukan yang dibuat oleh peri jahat, tapi aku bisa melunakkannya. Saat jari putri tertusuk jarum, dia tidak akan mati. Dia akan tidur selama 100 tahun. Dia hanya bisa dibangunkan oleh ciuman dari seorang pangeran. Hanya itu yang bisa aku lakukan. Raja langsung memberikan perintah untuk melarang penggunaan jarum dan memusnahkannya dari kerajaan. Dia memerintahkan penjaga untuk menjaga sang putri sampai dia dewasa. Doa-doa peri baik pun menjadi nyata. Sang putri menjadi gadis muda yang cantik dan baik hati. Di istana, dia hanya boleh pergi keluar ke kebun bersama para peri. Ayahnya selalu mengawasinya. Pada hari ulang tahunnya yang ke-16, putri pun dikurung di dalam kamar untuk mencegah kutukan itu terjadi. Semua orang merasa khawatir. Jika tidak terjadi apapun sampai matahari terbenam, kutukannya bisa dibatalkan. Sang putri merasa bosan dan ingin membuka jendela agar dia bisa menghirup udara segar. Di luar sana, cuacanya sangat indah. Saat dia membuka jendela, dia melihat seekor burung gagak membawa sebuah kotak kecil di paruhnya. Burung itu meletakkan kotak itu di jendela dan kemudian terbang. Itu adalah sebuah kotak dengan hiasan yang indah. Putri tidak bisa menahan diri untuk membukanya. Dia membuka kotak itu dan melihat sebuah cincin berlian. Dia pikir itu hadiah ulang tahun dari para peri, jadi dia pakai cincin itu di jarinya. Ternyata ada sebuah jarum kecil tersembunyi di bawah berlian itu. Jadi, ketika jarum itu menusuknya, sang putri pun jatuh tidur selama 100 tahun. Burung yang membawa kotak kepada putri adalah burung gagak milik peri jahat. Saat mereka tidak mendengar suara apapun dari kamar putri, Raja menjadi khawatir dan pergi untuk memeriksa. Anakku, kau tidak mengatakan apa-apa. Buka pintunya agar aku bisa melihatmu. Bersabarlah, hanya tersisa 2 jam lagi sampai matahari terbenam dan kutukan itu akan hilang. Raja tidak mendapat jawaban apapun, jadi dia membuka pintu dan memasuki kamar. Betapa terkejutnya dia menemukan putrinya terbaring di lantai. Ratuku, penjaga, cepat! Putriku tertidur, ini bencana, ini semua bencana! Saat mereka melihat cincin di jari putri, Raja dan Ratu yang sedih langsung tahu apa yang terjadi. Peri jahat telah menipu putri untuk menusuk jarinya sendiri. Dia sudah melaksanakan kutukannya. Peri baik, tolong lakukan sesuatu. Bangunkan dia atau biarkan kami tidur bersamanya dan kami akan bangun bersamanya. Kami akan memulai hidup kami kembali saat dia bangun dalam 100 tahun. Bagaimana bisa kami hidup tanpanya? Untuk membacakan mantra, kita hanya punya waktu sampai matahari terbenam.
Waktu kita hanya tinggal sedikit, tapi aku akan melakukannya. Pertama-tama, letakkan putri ke tempat tidurnya. Mereka langsung membawanya ke kamarnya. Mereka membaringkannya di tempat tidur beralaskan bunga dengan gaun yang indah. Raja dan ratu duduk di singgasana mereka. Para pelayan menunggu di tempat mereka berdiri. Burung-burung, kucing, dan anjing semuanya bersiap. Dan peri baik membacakan mantra yang paling kuat. Biarkan semua orang di istana ini tidur bersama sang putri dan bangun bersamanya. Dengan ayunan tangannya, semua orang di istana tertidur. Mulai saat itu, istana ini dikenal sebagai Istana Putri Tidur. Saat waktu berlalu, istana sekarang dikelilingi oleh tanaman berduri. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Tahun-tahun berlalu. Suatu hari, seorang pangeran datang bersama prajuritnya. Dia lihat istana itu ditutupi oleh sulur-sulur. Ini dia. Ini pasti Istana Putri Tidur. Ini yang selalu diceritakan oleh ibu saat aku masih kecil. Lihat, tempat ini dikelilingi oleh tanaman berduri. Dia mengeluarkan pedangnya dan mulai memotong tanaman berduri itu. Dia berjuang untuk bisa menemukan pintu istana. Dan saat dia masuk, dia dibuat kaget dengan apa yang ia lihat. Raja dan ratu duduk di singgasana dan orang-orang di istana tidur di tempat yang sama. Mereka hanya berbaring diam. Dia mulai mendatangi semua ruangan, mencoba mencari di mana putri berada. Aku pasti akan menemukanmu, putri cantik. Aku akan menyelamatkanmu. Aku akan mengangkat kutukan itu. Sang pangeran berlarian ke sana kemari untuk menemukan kamar sang putri. Akhirnya, dia tiba di sebuah kamar di sebuah menara. Perlahan dia membuka pintu itu dan menemukan seorang putri yang cantik tertidur di tempat tidur beralaskan bunga mawar. Astaga, cantik sekali dia. Seakan-akan dia baru tidur kemarin. Bunga-bunganya masih berbau harum. Pangeran tidak bisa melihat sang putri tertidur seperti malaikat, jadi dia memberikan ciuman di pipi. Pada saat itu, sang putri pun bangun. Saat dia melihat pangeran tampan berdiri di depannya, dia pun Apa bertanya, yang terjadi? Apakah aku bermimpi? Tidak, Tuan Putri. Kau sama sekali tidak bermimpi. Sekarang kutukannya sudah lenyap. Tolong, berikan tanganmu padaku, biar aku membantumu bangun dari tempat tidur ini. Sang putri memberikan tangannya kepada sang pangeran dan bangun. Kemudian kutukan itu terangkat. Semua orang bangun dari tidur mereka. Raja, ratu, pelayan, kucing, anjing, dan bunga-bunga di kebun. Semuanya kembali hidup. Tidak ada lagi tanaman berduri. Raja dan ratu berlari ke kamar putri mereka dengan penuh semangat. Ya Tuhan, hari yang sangat indah. Aku sangat bahagia. Putriku dan seluruh istana bangun dari tidur mereka. Mereka berpelukan dengan gembira. Sang pangeran berlutut di hadapan raja. Rajaku, aku ingin menikahi putrimu. Dengan izinmu yang mulia, boleh aku melamarnya? Pangeran, kami sangat bahagia. Aku terhormat jika kau menikahi putriku. Tuan putri yang tersayang, aku sudah lama menunggu saat-saat seperti ini. Maukah kau menikah denganku? Ya, kau adalah pangeran yang aku lihat di mimpiku. Mereka mengundang semua peri dan menikah dengan pesta yang sangat mewah. Mereka hidup bahagia untuk selamanya. Dan apa yang terjadi pada peri jahat? Setelah dia tahu apa yang terjadi, dia pergi melarikan diri dari tempat itu. Pada zaman dahulu kala, hidup sepasang suami istri yang sudah tua di sebuah rumah tua.
Pasangan itu tidak punya anak dan mereka merasa sangat kesepian. Aku membersihkan rumah, beres-beres dan memasak. Dan kamu ngurus pohon dan bunga-bunga di kebun. Tapi saat tugas kita sudah selesai dan malam tiba, bukankah menyenangkan jika ada orang lain yang bisa diajak bicara? Tapi kita langsung tidur setelah selesai makan. Aku sangat kesepian. Kau benar sekali, sayangku. Seakan-akan waktu berhenti berputar. Kita harus menemukan sesuatu untuk mengalihkan perhatian kita. Bagaimana menurutmu? Iya, sayangku. Kita harus memikirkan sesuatu. Kau sudah lama tidak membuat kue. Sebenarnya sudah seminggu ini aku ingin sekali makan kue. Ide yang bagus. Iya, hari ini aku akan membuat sebuah kue yang berbeda. Berbeda? Bagaimana bisa? Aku sangat penasaran. Setelah kau selesai, kita bisa duduk di kebun, minum teh dan makan kue itu. Wanita tua itu pergi ke dapur. Dia memasukkan terigu, gula, dan minyak, semua yang ia butuhkan untuk membuat kue. Dia menambahkan jahe dari toples jahe yang ia simpan di rak dapur. Kemudian, setelah dia mengaduk semua bahan menjadi satu, dia mulai membuat kue. Jahe bagus untukmu. Bisa membuat badan sehat. Aku akan tambahkan lagi. Dia membuat adonan menjadi bola-bola kecil dan meletakkannya di nampan. Akhirnya, dia membuat sebuah kue besar dengan bentuk orang, meletakkannya di nampan, dan memasukkannya ke dalam oven. Sementara kuenya berada di dalam oven, sang istri berpikir, Saat boneka jahe itu matang, aku akan menunjukkannya ke suamiku dan mengejutkannya. Kemudian, sambil kami minum teh, kami akan meletakkannya di kursi kosong dan bicara dengannya. Dia memakai sarung tangan tahan panasnya dan mengeluarkan kue jahe itu dari oven. Dengan perasaan gembira, dia melihat hasil karyanya. Oh, cantik sekali. Tapi dia tidak punya alis, hidung, atau mulut. Kemudian dia membuatkan mata dari kismis, hidung dari kacang hazel, dan mulut dari sebuah cabai kecil dan melihat hasilnya dengan takjub. Setelah aku tambahkan stroberi sebagai kancing bajunya, dia sudah selesai. Jika saja dia bisa benar-benar hidup. Setelah dia menambahkan kancing, harapannya menjadi kenyataan. Kue jahe itu melompat dari tengah-tengah nampan. Au, panas sekali di sini. Aku mau keluar ke kebun. Wanita tua itu menatapnya dengan kaget. Oh, ya Tuhan, kau mendengar doa kami. Kau telah mengirimi kami cucu semanis kue. Dia langsung mengejarnya ke kebun. Tapi si kue jahe tidak berniat untuk berhenti. Dia terus berlari mengelilingi kebun, tertawa terbahak-bahak. Kue jahenya hidup. Dia akan menjadi cucu kita. Jangan sampai dia kabur. Tangkap dia. Suaminya yang juga merasa kaget mulai mengejar kue itu juga. Tentu saja, kedua orang itu tidak bisa berlari dengan cepat. Si kue jahe berlari dengan sangat kencang dan si wanita tua tidak bisa memanggilnya. Jangan lari, kue jahe kecil. Kami tidak akan memakanmu. Kau akan menjadi cucu kami. Saat si kue jahe melewati sebuah pertanian, seekor sapi melihatnya. Baunya enak sekali. Aku mau memakanmu. Aku sudah bosan dengan jerami. Aku akan menangkapmu. Kau tidak akan bisa menangkapku. Tidak peduli sekuat apapun kau mencoba. Kau makan saja jeramimu itu, sapi gendut. Kau kasar sekali. Kau lihat saja nanti. Si sapi yang marah berlari kencang dan mengejar si kue jahe. Pasangan tua dan sapi itu mencoba untuk mengejar si kue. Para pengguna jalan menatap dengan kaget dan melihat mereka semua berlari, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Tidak perlu lari. Aku lebih cepat dari kalian semua. Tidak ada yang bisa menangkapku karena aku terbuat dari jahe. Energiku sangat besar. Kue jahe itu memprovokasi mereka untuk membuat mereka marah. Sementara itu, seekor babi melihat kelompok itu sedang berlari.
Kemudian si kue jahe berteriak ke arah babi saat dia berlari melewatinya. Hei kau babi gendut, kau selalu makan apa saja. Kau tidak mau makan aku juga, ha? Aku ini sangat manis. Coba apa kau bisa menangkapku? Babi yang mendengar hinaan itu merasa sangat marah dan mulai mengejar si kue jahe. Begitu caranya ya. Kemari kau kue nakal. Pasangan tua dan sapi itu tidak bisa menangkapku. Kau pikir bisa menangkapku, ha? Kau tidak bisa, karena aku terbuat dari jahe. Sangat kuat. Pada saat itu, kue jahe benar-benar sedang senang. Dia terus melihat ke belakang dan tertawa untuk membuat mereka semakin marah. Dia melihat seekor ayam yang sedang bermalas-malasan di atas pagar. Halo, perkenalkan aku kue jahe. Hai, kau pasti sangat manis karena ada banyak yang mengejar-ngejarmu. Kau juga nyonya ayam. Iya, aku ingin tahu seperti apa rasamu. Memangnya kami membutuhkanmu. Pertama-tama belajar terbang saja dulu, dan kau bisa menangkapku. Kau burung bodoh yang tidak bisa terbang. Kau tidak akan bisa menangkapku karena aku terbuat dari jahe. Aku penuh dengan energi. Kue jahe itu terus berlari dan bertemu kawanan domba. Hei kau, karung kapas. Tangkap aku, ayo. Kemari kau kue yang kasar. Kalau aku bisa menangkapmu, aku akan memakanmu dalam sekali telan. Daripada berteriak baba begitu, tangkap dan makan aku. Jangan teriak baba, tangkap dan makan aku. Jangan teriak baba, tangkap dan makan aku. Si kue jahe sampai di ujung jalan, sampai di pinggiran sungai. Dia tahu dia tidak bisa masuk ke dalam air atau dia bisa meleleh. Sementara dia berpikir, seekor rubah muncul dengan tiba-tiba. Rubah licik itu ingin menipunya agar dia bisa memakannya. Aku bisa membawamu ke seberang. Ayo, naik ke punggungku. Jangan takut. Cepat. Si kue jahe percaya pada rubah itu dan melompat ke punggungnya. Si rubah mulai berenang di sungai. Sementara itu, kelompok yang mengejar si kue jahe telah tiba di pinggir sungai dan melihat pemandangan itu dengan takjub. Ada sebuah perahu terikat di sana. Pasangan tua itu membuka ikatannya dan mulai mendayung untuk mengejar si rubah. Wanita tua tahu rencana si rubah, jadi mereka harus bisa mendekatinya sedekat mungkin. Ya Tuhan, tolong lindungi kue jahe kecilku. Si rubah mulai melaksanakan rencana liciknya. Kawan, punggungku sakit, jadi aku harus menamkan tubuhku ke air sedikit. Ayo naik ke atas kepalaku agar kau tidak tenggelam. Si kue jahe melompat di atas kepalanya dan mereka lanjut menyeberangi sungai. Pasangan tua itu berteriak. Hati-hati, gagal. Hati-hati. Rubah ini akan memakanmu. Jangan takut ikut kami. Jangan takut ikut kami. Rubah itu sadar rencananya gagal. Jadi dia menggelengkan kepalanya dan si kue jahe terbang ke udara. Rubah membuka mulutnya dan menunggu kue itu jatuh ke mulutnya. Tapi si kue jahe bertindak cepat dan melompat ke dalam perahu. Tapi dia masih tetap takut dengan pasangan tua itu. Jangan takut kue jahe. Kami tidak akan pernah memakanmu. Kau adalah cucu kami. Kau akan terus menemani kami. Sekarang kami punya cucu yang bisa kami ajak mengobrol setiap malam. Kami tidak akan pernah merasa bosan lagi, ya kah sayang? Oh, benarkah? Bahkan setelah aku membuatmu mengejarku dan aku telah menghina mereka semua. Tentu saja, semua orang pernah buat kesalahan. Hal yang terpenting adalah menerima kesalahanmu dan tidak pernah lagi mengulanginya. Baiklah, aku janji. Mulai sekarang aku akan menjadi kue jahe yang sangat sopan. Pertama-tama, aku akan meminta maaf kepada semua hewan yang telah aku hina. Kau anak pintar. Mereka kembali ke rumah. Sekarang si kue jahe telah aman.
Bersama-sama mereka hidup bahagia untuk selamanya.